Guys, KTT G20 telah berakhir baru-baru ini berlangsungnya di Bali. Apakah dampak terhadap pertemuan KTT G20 di Bali ini terhadap negara Indonesia? Saya dengar Indonesia mendapat durian runtuh hasil daripada pertemuan KTT G20. Banyak negara menyatakan minat mereka untuk bergabung dalam proyek strategik Indonesia, mulai dari sektor transportasi, energi, hingga pembangunan tol. Perkara ini amat menarik untuk saya lihat. Apakah berita ini? Yuk sama-sama kita semak info ini. Jom. Hai guys, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Untuk kali ini guys, saya ingin melihat dampak terhadap pertemuan KTT G20 yang berlangsung baru-baru ini di Bali. Apa yang saya lihat di sini, sambutan terhadap tamu negara sungguh luar biasa, dan paling penting hasil daripada pertemuan KTT G20 di Indonesia yang diketuai oleh Bapak Jokowi membuahkan hasil yang lumayan. Jadi apakah perkara-perkara itu? Jadi di sini ada satu klip video yang mana tajuknya Indonesia ketiban durian runtuh di KTT G20. Saya ingin melihat bagaimanakah hasilnya setelah berlangsung selama 2 hari baru-baru ini pertemuan kepala-kepala negara anggota G20 di Bali. Jadi jangan kita berlama-lama. Ini video dari channel CNBC Indonesia. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel CNBC Indonesia dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi ayo sama-sama kita semak apakah dampak ataupun hasil ataupun manfaat terhadap negara Indonesia hasil pertemuan KTT G20 yang baru-baru ini telah berlangsung di Bali. Jadi jangan kita berlama-lama, kita semak info ini. Jom. Ya, momentum presidensi G20 Indonesia yang berlangsung di Bali kemarin sangat dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama oleh pemerintah dan kalangan dunia usaha. Dan kabar baiknya, banyak negara yang sudah menyatakan deal atau minat mereka untuk bergabung dalam proyek-proyek strategis di Indonesia. Mulai dari sektor transportasi, energi, hingga pembangunan jalan tol. Lalu apa saja kira-kira proyek-proyek yang sudah disepakati dalam KTT G20 kemarin? Saya akan bahas lebih lanjut di Indonesia ketiban durian runtuh di KTT G20. Proyek pertama adalah MRT. Di G20 kemarin nggak tanggung-tanggung Indonesia berhasil menggait Jepang, Inggris, dan Korea Selatan dalam proyek pembangunan MRT di Jakarta. Pembangunan MRT ya? Tiga negara tersebut di Bali disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Untuk Jepang, sepakat untuk invest di pembangunan MRT Jakarta East West Line fase 1. Rutenya adalah dari Tomang, Dukuh Atas, Senin, Perintis, hingga Medan Satria. Untuk Inggris, teken investasi MRT Jakarta East West Line fase 1 dan LRT dengan nilai investasi sebesar 1,2 miliar dolar Amerika. Lalu untuk Korea Selatan, investasi MRT fase 4 dengan rute Fatmawati sampai Kampung Rambutan. Proyek selanjutnya apa? Proyek selanjutnya adalah Tol Trans Sumatera. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Trans Sumatera juga udah MOU untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasi PT Hutama Karya Kuncoro langsung dengan Wakil Presiden Dewan Direksi IRG Group dari Turki, Mustafa Sani Erbilgin, yang disaksikan langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kenapa Turki? Jubir Kemenpr Endra Satmawijaya bilang bahwa alasan Turki jadi negara mitra pada proyek ini adalah karena Turki berpengalaman dan memiliki penguasaan teknologi yang advance dalam pembangunan jalan tol. Mantap guys. Proyek transisi energi. Amerika. Seperti yang sudah disampaikan, Indonesia juga dapat pendanaan proyek berbasis energi terbarukan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, teknologi, hingga pemensiunan PLTU dari negara-negara G7 senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah.
Ini transisi energi kereta listrik. Saya ada nampak nih yang online bersama dengan Elon Musk ya. Jadi nampaknya bakal untuk menghasilkan kereta listrik yang paling banyak. Apalagi kerjasama dengan Elon Musk, Amerika kan Elon Musk nih dia asal dari Amerika. Wah. Investasi ini juga dalam rangka mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Bahkan di-emphasize langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa bersama kita memobilisasi 20 miliar dolar dalam pengembangan energi terbarukan dan mendukung transisi energi untuk menjauhi batu bara. Selain itu, Jepang, Amerika Serikat, Norwegia pun dalam 6 bulan ke depan akan membantu Indonesia untuk membuat rencana investasi komprehensif dalam payung yang bernama Just Energy Transition Partnership untuk mencapai net zero emission. Selanjutnya, proyek berikutnya adalah pemensiunan PLTU. PLN dapat dukungan langsung dari Asian Development Bank untuk memensiunkan PLTU lewat skema yang bernama Energy Transition Mechanism atau ETM. Sudah MOU juga di G20 kemarin terkait penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki produsen listrik swasta, yaitu PLTU Cirebon 1. MOU-nya dilakukan sekaligus peluncuran ETM Country Platform dan dihadiri langsung oleh Presiden ADB Masatsugu Asakawa dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power dan CEO Indonesia Investment Authority. Selanjutnya adalah proyek bisnis hidrogen dan amonia oleh Pertamina dan perusahaan energi terbesar asal Arab Saudi Aramco yang teken kerjasama di proyek penyediaan hidrogen dan amonia. Untuk MOU-nya sendiri dilakukan langsung oleh Dirut Pertamina Nike Widiawati dan SVP Downstream Aramco Muhammad Al-Kahtani di B20 Summit kemarin. Untuk Pertamina sendiri memang sedang mengembangkan program dekarbonisasi. Sudah mengembangkan ya. Utilization and Storage atau CCUS. Jadi harapannya dengan adanya penyediaan hidrogen dan amonia ini bisa memainkan peran kunci dalam ekonomi netral iklim di masa depan dan memungkinkan pembangkit listrik bebas emisi untuk transportasi berat, pemanasan, sampai seluruh proses industrinya. Lalu proyek apa lagi? Proyek-proyek strategis yang di G20 kemarin. Ada proyek bisnis kilang minyak di Tuban. Ini mencakup kerjasama oleh Pertamina New and Renewable Energy yang merupakan subholding New and Renewable Energy dari Pertamina dengan perusahaan listrik asal Arab Saudi ACWA Power yang resmi melakukan Joint Development Agreement terkait penyediaan pembangkit tenaga listrik, uap dan air pada proyek Grassroots Refinery and Petrochemical disebut GRRP di Tuban, Jawa Timur. Dan penandatangan ini dilakukan langsung oleh CEO Pertamina NRI Danif Danusaputro dan CEO ACWA Power Paddy Padmanathan dalam acara B20 Summit kemarin. Proyek ini tujuan dibangunnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari GRRI tersebut, di mana di Joint Development Agreement sudah disepakati kerjasama yang meliputi pembangkit listrik kapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam dan desalinasi air dengan kapasitas 12.000 ton per jam. Jadi nggak main-main ya jumlah proyek yang sudah taken deal di G20 Summit kemarin dari segi jenis proyek, bahkan sampai jumlah atau nilai proyek-proyek tersebut. Tampaknya pemerintah Indonesia benar-benar memanfaatkan banget momentum kemarin untuk tidak hanya mengenalkan Indonesia ke kancah mancanegara, tapi juga untuk memastikan kerjasama multilateral untuk menjalankan proyek-proyek strategis demi kemajuan Indonesia di masa datang. Mantap guys. Jadi itulah ya, saya lihat begitu banyak proyek-proyek kerjasama ya antara anggota G20 yang saya lihat di sini. Selain daripada memperkenalkan Indonesia tuh di mata dunia, dalam kesempatan ini banyak kerjasama offer pada negara anggota G20 terhadap negara Indonesia. Apabila negara anggota
G20 ini sendiri melihat suasana di Indonesia, apatah lagi dari segi melihat yang reality apa yang ada di Bali, khususnya nampak di situ dari segi pelancongan dan juga begitu ramai ya yang datang ke Indonesia yang berlibur. Jadi peluang-peluang ini dirasakan ada satu peluang untuk mereka membuat kerjasama dengan bergabung dalam mendirikan projek-projek seperti mana yang dinyatakan tadi. Jadi ini nampaknya keberhasilan pertemuan G20 baru-baru ini. Indonesia mendapat banyak manfaat ya. Mungkin ke depan ini ada lagi susulannya negara-negara yang lain untuk membuat pelaburan di negara Indonesia secara tidak langsung. Indonesia akan bertambah maju dan juga bertambah meningkat lagi pendapatan ekonomi negara ya. Apapun bagi saya pertemuan G20 baru-baru ini bukan saja dari segi macam mana sambutan itu seperti kekeluargaan, tetapi dapat juga manfaat ya untuk negara Indonesia, yang mana di masa akan datang Indonesia akan bertambah maju dan juga dari segi ekonomi akan meningkat lagi. Jadi itulah pemikiran yang dibawa acuan ini oleh Presiden Jokowi, bagaimana membangunkan negara Indonesia itu, memperkenalkan Indonesia itu pada negara luar. Jadi apapun ini adalah satu info yang menarik yang harus menjadi inspirasi ya, dan negara-negara lain mungkin boleh mencontohi cara Presiden Jokowi bagaimana dia mengelola pertemuan G20 ini, walaupun sebahagian ya negara-negara tersebut ada konflik, tetapi Jokowi bisa menyatukan dalam satu pertemuan G20 di Bali tanpa sebarang masalah. Jadi semoga Indonesia terus sukses, terus maju ke hadapan, dan semoga Indonesia sentiasa menjadi perhatian dan juga menjadi contoh pada negara-negara yang lain. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Dan Indonesia selepas ini akan mendapat banyak lagi projek yang hasil daripada pertemuan KTT G20 ini. Jadi kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.